Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, aku mencoba untuk membaca untuk kalian para Senin Pon di bulan September. Oke, kita langsung saja kita shuffle kartunya. Ya. Energi apa yang terbaca untuk kalian para Senin Pon? Kita langsung buka semua ya. Oke. Di sini ada pembacaan untuk kehidupan terlebih dahulu. Lalu untuk keuangan dan karir. Dan di baris ketiga ada asmara untuk kalian yang single ataupun yang berpasangan atau berumah tangga ya. Oke. Senin Pon, untuk kehidupan di sini ada hal yang belum jelas. Ini bisa kamu itu lagi bingung ya. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu itu overthinking ya. Semesta minta kamu itu buat percaya sama intuisi kamu. Jangan kebawa ketakutan ya. Jangan galau ya, jangan sedih ya. Kamu itu diarahkan buat lebih tegas, lebih stabil, lebih disiplin ya. Hidup kamu itu butuh struktur ya. Kamu itu harus jelas sama orang dan kamu itu harus bisa ngambil kendali ya. Kamu itu lagi dilema besar di bulan September ini ya. Kamu itu harus milih jalan tapi kayak ada rasa ragu gitu loh. Mungkin kamu takut salah ngambil langkah, atau kamu itu nggak bisa terus-terusan diem di tengah ya. Kamu itu nggak bisa terus-terusan cari aman ya. Kamu itu harus keluar dari zona nyamanmu. Kamu itu harus berani ngambil keputusan ya. Kamu itu bakal gerak ninggalin situasi yang bikin kamu itu berat menuju kondisi lebih tenang ya. Ini sebetulnya proses transisi ya. Kamu itu harus move on. Kamu itu harus nyari lingkungan baru yang lebih sehat ya. Kamu harus cari circle baru yang lebih sehat ya. Di sini ada keseimbangan. Jangan terburu-buru, tapi jangan juga ngestak ya. Semua itu butuh keseimbangan, baik di pikiran, perasaan, tindakan ya. Ada pembelajaran spiritual atau nilai transisi yang penting buat kamu. Kamu itu kayak lagi di fase antara kebingungan dan transisi besar. Ada dilema yang bikin kamu itu harus memilih. Tapi semesta itu minta kamu jangan buru-buru. Pakai intuisi kamu, pakai logika kamu. Di sisi lain, kamu itu butuh struktur. Ya. Kamu itu butuh bimbingan supaya jalan kamu itu endingnya baik. Ya. Kamu itu bakal menemukan keseimbangan dan akhirnya kamu bisa move on ke arah yang lebih damai. Lalu untuk keuangan kamu, rezeki kamu itu bisa datang dari masa lalu, entah dari orang lama, relasi lama, atau peluang yang pernah kamu tinggalin. Ya. Di sini ada vibe kamu itu dikasih atau kamu itu dapat bantuan. Jadi keuangan kamu itu kayak dapat support ya. Di sini ada awal baru yang penuh kemungkinan, tapi juga kamu itu harus hati-hati, jangan terlalu ceroboh. Ya.
Keuangan kamu itu bisa ngalir bagus kalau kamu itu berani coba hal baru, ya. Misalnya usaha atau peluang yang unik, ya. Itu bakal ngebuka keuangan kamu. Di September ini sebetulnya kamu itu punya kontrol bagus di keuangan, ya. Kuncinya itu ya sabar, nggak impulsif, dan konsisten. Keuangan kamu itu bisa stabil kalau kamu itu kuat. Kuat apa? Kuat nahan diri, nggak belanja. Belanjanya yang perlu-perlu. Dan keuangan kamu itu lagi di jalur yang baik. Ada bantuan peluang, tapi emang harus pakai kendali diri supaya lebih stabil. Lalu untuk karir kamu, saat ini kamu mungkin ngerasa butuh rehat, butuh tenang dulu. Karir kamu itu nggak harus lari kencang terus, ya. Ada fase istirahat biar energi kamu itu balik dulu, ya. Dan setelah masa istirahat kamu itu bakal dapat pengakuan, kamu itu dapat kemenangan, ya. Ada pencapaian yang bikin kamu itu diakui orang lain. Bisa jadi ada keberhasilan yang akhirnya dilihat banyak orang. Kamu itu akhirnya kayak nemu jalan menuju posisi stabil di karir, ya. Kamu itu kayak punya potensi, kamu itu bikin financial yang secure, ya. Plus kamu itu dihormati orang-orang karena skill kamu itu meningkat, ya, berkembang, ya. Karir kamu itu kayak siklus, ada masa tenang, ada masa istirahat, lalu ada kemenangan besar. Terus kamu itu akan lanjut ke stabilitas dan kemapanan. Dan untuk asmara kamu, buat yang single, kamu itu lagi ngerasa bosen atau kamu itu lagi jenuh soal asmara, ya. Ada peluang atau ada orang yang akan datang, tapi kamu itu ngerasa belum tertarik, gitu loh. Ada pilihan cinta yang penting, ada seseorang yang masuk dengan koneksi yang kuat, tapi ini juga bisa jadi kamu harus jelas sama pilihan hati kamu. Banyak opsi, banyak ilusi, ya. Bisa ada beberapa orang yang hadir, tapi kamu itu memang harus hati-hati, jangan kebawa fantasi, ya. Kamu harus bisa bedain mana yang benar nyata, mana yang benar serius, ya. Di September ini kayak lagi pelin-pelan kamu ini, ya. Mungkin awalnya kayak ngerasa bosen, tapi ada hubungan yang potensial masuk. Dan tantangannya jangan kebawa ilusi, ya. Pilih yang benar-benar bikin kamu happy, ya. Pilih yang benar-benar tulus. Dan untuk yang berpasangan atau yang sudah menikah, hubungan kamu itu butuh keseimbangan dalam energi memberi dan menerima, ya. Saling memberi perhatian, saling menerima kekurangan pasangan, ya. Kadang kalian itu lebih dominan salah satu, jadi perlu sama-sama adil di sini, ya. Dan memang akan ada beberapa guncangan, bisa pertengkaran, atau mungkin ada masalah yang ngedadak datang, atau kenyataan yang bikin kamu itu diuji hubungannya. Tapi ini juga ada momen buat ngancurin pola lama, ya, yang udah nggak lagi sehat, gitu loh. Jadi The Tower ini dihadirkan untuk supaya hubungan kalian ini menjadi hubungan yang lebih baik, ya. Bukan berarti hancurnya hubungan atau putus, ya, tetapi dihancurkan untuk membangun ulang hubungan dengan fondasi yang lebih baik setelah adanya ujian besar, ya. Dan setelah badai itu, hubungan kalian itu bisa dibangun lagi dengan kerjasama yang baik, ya, dengan komunikasi, dengan saling support. Intinya itu teamwork yang bikin fondasi kalian itu bakal lebih kuat. Hubungan akan diuji sama guncangan besar, tapi di sini kamu dan pasangan kamu harus sama-sama belajar, harus sama-sama bekerja sama. Dan ini bisa jadi membuat hubungan kalian itu lebih kuat dan dewasa. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta.
Di sini semesta minta kamu itu jangan memaksa ya, apapun yang lagi kamu pikirin, kamu mau ambil atau kamu lagi bingung, lagi bimbang. Semesta bilang bukan sekarang waktunya ya. Jadi jawaban segala pertanyaan hatimu ini jawabannya tidak ya. Atau memang belum waktunya. Kamu itu diminta sabar karena ada hal yang lebih baik menunggu kamu di depan. Sebetulnya kalau kita mau mengambil sisi positifnya, justru dengan tidak terwujudnya sesuatu yang kita inginkan, itu sebagai proteksi. Biar kamu itu nggak masuk ke jalan yang justru bikin kamu itu berat, yang bikin kamu itu sakit ya. Jadi semesta ini sebenarnya bukan menghalangi kamu, tapi buat ngejaga dan ngarahin kamu ke arah yang jauh lebih tepat ya. Oke, para Senin Pon, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.